Selamat datang di Daily Scan. Kali ini kita akan membahas drama yang lagi viral. Drama ini berjudul Melomupi yang bakal bikin kamu baper sekaligus senyum-senyum sendiri. Kisahnya tentang seorang pria humoris yang polos yang mencoba menaklukkan hati seorang gadis kaya raya yang sifat dinginnya sangat di luar Nurul. Usahanya dalam menaklukkan gadis dingin itu sungguh akan membuat kita baper dan tersenyum sendiri, yang membuat drama ini pantas menjadi drama nomor 1 paling trending di Netflix. Apakah candaan dan pesonanya cukup untuk mencairkan hati sang putri es, atau justru malah berakhir konyol? Tanpa berlama-lama lagi, inilah keseruan alur ceritanya. 헛소리 하지 마요. 어제 분명히 칼에 맞아 죽었는데 왜 여기 있어요? 사실 쌍둥 동생 있었던 거지. 헛소리를 계속하네. 부활? 너였어? 이거 좀 치워주세요. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak yang sangat kecanduan dalam menonton film. Anak itu bernama Gyong, seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh kakaknya sendiri yang bernama Kak Jun. Sejak kematian orang tua mereka, Gyong selalu menonton film. Bahkan kini setelah lulus SMA, ia pun masih menjalankan kebiasaannya itu. Namun ia ditemani oleh kedua sahabatnya yang bernama Si Jun dan Jua. Mereka adalah sepasang kekasih yang satu sama lain sangat mencintai. Berbeda dengan kedua sahabatnya itu, Gyong tidak pernah memikirkan untuk menjalani pacaran, apalagi bercinta, karena dirinya hanya ingin menjalani kehidupan yang bebas, dan ia bercita-cita ingin menjadi seorang aktor film ternama. 그래, 그거 해야 되겠다. 나 보면 답이 딱 나오지 않아? 내가 영화계에 어떤 도움을... Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Si Jun dan Jua kini masih berpacaran dan sangat terlihat romantis. Sementara Gyong kini akhirnya memulai debutnya. Namun ia masih mendapatkan peran kecil. Akan tetapi walaupun seperti itu, ia masih merasa tetap senang karena dirinya bisa bertemu langsung dengan Kim Woo Bin yang bekerja sebagai kru film di sana. Usahanya dalam meluluhkan gadis itu tak sesuai ekspektasi, karena Kim Woo Bin adalah seorang gadis yang sangat dingin. Dirinya tak pernah dekat, bahkan tak pernah mempunyai satupun teman. Dan saat Gyong mendekatinya, Kim Woo Bin malah mencuekannya. Namun hal itu justru membuat Gyong semakin penasaran akan sosok Kim Woo Bin ini. Beberapa kali Gyong berusaha mendekati Kim Woo Bin, namun sudah sekian kalinya juga ia malah dicampakkan. Bahkan di suatu hari, Kim Woo Bin mengancamnya untuk tidak mendekatinya lagi, apalagi berbicara dengannya. 저한테 말 안 걸면 안 돼요? 왜요? 옮겨준 건 고마운데 다음부턴 안 도와줘도 돼요. 제가 성격이 좀 이상해서 누가 말 걸고 친해지고 그러는 거 굉장히 싫어해요. Seusai syuting, Gyong curhat kepada kedua sahabatnya akan dirinya yang kini mulai jatuh cinta. Dan hal itu membuat kedua sahabatnya sangat terkejut, tak menyangka jika anak polos seperti Gyong mulai menyukai seorang perempuan. Walaupun Kim Woo Bin sudah mengancamnya, Gyong tak menyerah begitu saja dan akan menghalalkan segala cara demi mendekatinya. Gyong bahkan menyamar menjadi orang lain supaya bisa makan bersama Kim Woo Bin. Namun hal itu justru membuat Kim Woo Bin semakin jijik dibuatnya. 헛소리 하지 마요. 어제 분명히 칼에 맞아 죽었는데 왜 여기 있어요? 사실 쌍둥 동생 있었던 거지. 헛소리를 계속하네. 부활? 내 수염을 왜 갖다 붙여? 이거 좀 치워주세요. Suatu hari, semua kru akan syuting di tempat yang lumayan jauh. Di bus tersebut, tak seperti biasanya, Gyong malah menghindar dan malah duduk bersama orang lain. Dan hal itu membuat Kim Woo Bin tiba-tiba kecewa, padahal dirinya sangat membenci Gyong. Saat terbangun dari tidurnya, dengan sifat humoris yang dimiliki, Gyong merekam Kim Woo Bin yang saat tidur itu. Dan hal itu membuat hati kecil Kim Woo Bin sedikit terbuka.
동진! Di hari itu, film yang mereka garap telah selesai, yang hal itu menandakan jika semua orang akan berpisah, termasuk Gi-yong dan Kim Woo-bin yang pastinya akan jarang bertemu. Di hari perpisahan semua kru, Gi-yong memberanikan diri untuk menemui Kim Woo-bin secara langsung. Di sana, Gi-yong tak bisa lagi memendam perasaannya hingga ia pun menyatakan jika dirinya sangat mencintai Kim Woo-bin dan meminta Kim Woo-bin untuk tidak meninggalkannya. Mendengar hal itu, secara mengejutkan, Kim Woo-bin menerima cinta dari Gi-yong itu karena ia yakin jika orang yang meminta untuk tidak ditinggalkan tidak akan pernah meninggalkannya. Kim Woo-bin memiliki sebuah trauma akan yang namanya ditinggalkan. Karena sejak kecil dirinya tak pernah mendapatkan cinta dari sang ayah yang terus meninggalkannya untuk bekerja, hingga ia beranggapan jika semua orang pasti akan meninggalkannya seperti ayahnya dahulu. Namun kini untuk pertama kalinya ia mau mempercayai Gi-yong sebagai lelaki yang tak akan pernah meninggalkannya. Akan tetapi, semenjak hari itu, secara tiba-tiba, Gi-yong tak pernah menemui Kim Woo-bin lagi. Bahkan Gi-yong juga tak bisa dihubungi, dan hal itu jelas sangat menghancurkan perasaan Kim Woo-bin. Gi-yong sendiri kini harus mengurus kakaknya yang mengalami kecelakaan parah sehingga mengalami kelumpuhan. Berhari-hari dan berbulan-bulan, Gi-yong terus menemani sang kakak. Hingga akhirnya tak terasa 5 tahun pun telah berlalu. Di sebuah bioskop, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun tanpa kabar, Gi-yong akhirnya muncul di hadapan Kim Woo-bin yang kini sudah sukses menjadi seorang sutradara. Gi-yong awalnya hanya ingin menonton film Kim Woo-bin saja. Namun secara tak sadar dirinya malah mengomentari film buatan Kim Woo-bin itu, sehingga mereka bisa bertatapan kembali secara langsung setelah 5 tahun berlalu tanpa kabar. 그런데 제가 궁금한 건 이거 장르가 멜로 맞나요? 숙명론적 세계관으로 흘러가는 내러티브가 요즘 더 주를 이루고 있는 판이지만 사랑이란 소재를 다루면서 이 같은 흐름을 선택했는 데에는 어떤 이유가 있으신가요? 네. 저는 어떤 이유가 있냐고 물어봤는데 네. 있습니다. Sementara itu, nasib sama juga menimpa kedua sahabatnya, yakni Si Jun dan Ju-a, yang sejak 5 tahun yang lalu pula sudah berpisah. Mereka sudah menjalani kehidupan masing-masing. Namun walaupun seperti itu, Si Jun yang merasa ditinggalkan masih belum bisa move on. Sehingga hal yang bisa ia lakukan adalah berbagi cerita dengan Gi-yong, yang kini juga sedang galau karena teringat kembali kepada cinta pertamanya. Suatu hari, Gi-yong tak sengaja kembali bertemu dengan sutradara yang sempat membawanya bermain film. Sutradara itu bernama Tuan Ma. Tuan Ma sudah menganggap Gi-yong seperti anaknya sendiri. Dan sebagai perayaan karena sudah lama berpisah, Tuan Ma pun mengajak Gi-yong untuk menghadiri undangan dari teman sesama sutradara. Namun sayang, di tempat itu Gi-yong dan Kim Woo-bin malah dipertemukan kembali. 저 멀리 보이는 하얀 불빛을 향 다시 한 번 더 잠시만 저 멀리 보이는 감독님, 여기 있었네. 전화했는데. 잠시만 저 멀리 보이는 불빛을. Setelah selesai, Kim Woo-bin sesegera mungkin meninggalkan acara tersebut karena tak ingin bertemu kembali dengan Gi-yong.
Namun naas, kunci mobilnya malah tertinggal. Di saat itu, secara polos Gyong datang mengantarkan kunci mobil Kim Woo Bin yang membuat Kim Woo Bin semakin kesal dibuatnya. Puncak dari kekesalannya, Kim Woo Bin menyatakan permusuhan jika suatu hari nanti mereka dipertemukan kembali. 아팠어요? 아니요. 아니면 뭐 죄를 지어서 어디 수감됐다던가. 아니요. 누가 죽었나요? 그것도 아닌데. 그럼요. 너는 내가 쉽나 보다. 다시는 내 앞에 나타나지 말아줘요. Namun siapa sangka mereka malah sangat cepat dipertemukan kembali. Di keesokan harinya, Kim Woo Bin dibuat penasaran akan suara kebisingan di rumah sebelah. Padahal diketahui rumah itu sudah sejak lama kosong. Dan saat menyapa, ternyata orang itu adalah Gyong yang sudah membeli rumah tersebut dan sudah pindah ke sana. 합집이에요? 아, 미쳤어요? 점심 이따 짜장면 먹을까? 골라서 여기 이사 온 건데 그 말을 너무 섭섭하게 하시네. 저건 가까이 두라잖아요. 지금 이게 뭐 적이라며 우리. Berada di sebuah daerah yang sama membuat keduanya jadi sering tak sengaja bertemu. Dan di setiap pertemuan itu, Gyong selalu membuat Kim Woo Bin sangat kesal akan kepolosan yang Gyong lakukan. Padahal di sisi Gyong sendiri, dirinya sudah sangat keras berusaha agar tidak bertemu dengan Kim Woo Bin. Suatu hari, Kim Woo Bin kedatangan teman semasa kecilnya dahulu yang bernama Jung Hoon. Namun siapa sangka pertemuan mereka itu membuat Gyong sangat hancur dan patah hati. 그러니까 제가 놓친 게 꽤 많더라고요. Di samping yang sama pula, Si Jun dan Jua akhirnya kembali bertemu setelah 5 tahun putus. Kini Jua sudah sukses menjadi seorang penulis terkenal. Dari hubungan mereka, Jua menjadi orang yang meninggalkan dan menghancurkan hubungan, sehingga Si Jun merasa yang paling tersakiti hingga membuatnya sangat membenci mantannya itu. Saat malam tiba, Gyong kembali curhat kepada Si Jun akan kondisinya sekarang yang kini sudah kembali bertemu dengan Kim Woo Bin. Pujaan hatinya yang sudah 5 tahun lalu berpisah. Di sana, Si Jun menyarankan agar Gyong menjelaskan apa yang dahulu pernah terjadi. Karena bagaimanapun, orang yang ditinggalkan akan menjadi orang yang paling menderita, sama seperti dirinya yang ditinggalkan oleh Jua. Di samping yang sama pula, Kim Woo Bin kini sedang mabuk di sebuah bar. Di sana, ia tak sengaja bertegur sapa dengan Jua yang sama-sama sedang mabuk untuk melupakan Si Jun. Di dalam kondisi mabuk itu, Jua berterus terang jika dirinya sudah sangat jahat pernah meninggalkan Si Jun tanpa memberikan alasan yang tepat. Dan kini perasaannya bukanlah menghilang, justru malah semakin mencintai mantannya itu. Sementara Kim Woo Bin, ia juga menceritakan isi hatinya yang dibuat kesal oleh lelaki yang pernah meninggalkannya. Yang jadi masalah buat Kim Woo Bin, kekesalan dan kebencian itu entah mengapa menimbulkan sebuah rasa penasaran yang membuat Kim Woo Bin semakin penasaran akan sosok Gyong. Sepulang mabuk, di perjalanan Gyong mengikutinya dari belakang. Namun naas, saat itu polisi datang untuk membawa Gyong karena dianggap sebagai seorang penguntit. Di kantor polisi, Gyong pun diinterogasi hingga membuatnya tak bisa menjawab. Namun untungnya saat itu Kim Woo Bin datang dan memberikan kesaksiannya jika Gyong adalah tetangganya, bukan seorang penguntit. Mereka pun lalu pulang bersama.
Dan sebelum berpisah, Kim Woo Bin mendesak agar Giong menjelaskan alasannya dahulu. Ia menghilang begitu saja tanpa memberikan kabar sebelumnya. Giong tak bisa berterus terang jika selama 5 tahun itu ia harus mengurus kakaknya yang lumpuh. Giong sengaja menjaga rahasia itu demi menjaga perasaan sang kakak yang tentu saja akan bersedih setelah mengetahui jika hubungan antara Giong dan Kim Woo Bin putus karena dirinya. Karena Giong tak bisa menjawab, Kim Woo Bin pun pergi dan berpesan agar tidak bertemu dan memberikannya harapan lagi. Akan tetapi, lagi dan lagi, karena tinggal di daerah yang sama, membuat mereka semakin sering bertemu dan bersama. Bahkan mereka juga sering satu bus bersama. Tak hanya itu saja, Giong yang kini bekerja sebagai seorang kritikus film diwajibkan mewawancarai setiap sutradara dari film yang sedang tayang. Sama seperti saat itu, ia datang ke kantor Kim Woo Bin untuk mewawancarainya. Momen itu Giong manfaatkan untuknya meminta maaf atas kesalahannya dahulu yang pergi hilang tanpa kabar. Namun naas, Kim Woo Bin tak bisa memaafkannya begitu saja, karena baginya memaafkan tak semudah dengan melupakan. Mendengar hal itu, Giong pun lantas mengajak Kim Woo Bin untuk menonton film bersamanya sebagai permintaan maaf yang tulus dari Giong. Akan tetapi, hal itu sangat mustahil bisa dilakukan karena kini Kim Woo Bin sudah sangat kesal akan kepolosan Giong yang tidak mengerti perasaan yang diinginkan oleh Kim Woo Bin. Ditolak oleh Kim Woo Bin tak akan pernah membuat Giong menyerah. Sama seperti di malam itu, ia sengaja memutarkan film di tembok agar mereka bisa menonton bersama dengan jarak aman layaknya sebagai seorang musuh. 진짜 또라이인가 봐. 나오던 노래 말야 나를 여전히 서로를 담았던 추억이 되기로 하네. Di hari berikutnya, Giong yang kini berprofesi sebagai seorang kritikus film mendapatkan tawaran agar mau muncul di televisi untuk mengomentari semua film yang rilis, mengingat kemampuannya sangat mudah dipahami oleh publik. Dengan tawaran tersebut membuatnya kini semakin dikenal banyak orang. Gaya bicara dan kepolosannya seringkali menyakiti perasaan para sutradara yang sudah capek-capek membuat sebuah film. Sama seperti saat itu, seorang sutradara bernama Shin harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan obat tidur yang dimakannya melebihi dosis. Sutradara itu sengaja meminum obat tidur dengan tidak teratur karena berkat kritikan dari Giong membuat filmnya mendapatkan rating dan komenan yang sangat buruk. Berkat viralnya berita itu membuat Giong dituduh sebagai pemicu dari overdosis yang menimpa sutradara tersebut, yang membuatnya kini dikerumuni media yang mendesak agar memberikannya klarifikasi. Kim Woo Bin yang mengetahui kondisi Giong sekarang seketika merasa iba dan prihatin melihat musuhnya kini menjadi bulan-bulanan warganet. Sutradara yang overdosis itu kebetulan sangat dekat dengan Kim Woo Bin. Dan saat Kim Woo Bin pergi melayatnya, siapa sangka di sana sudah ada Giong yang sangat menyesal akan perbuatannya dan terus datang kepada sutradara itu untuk menebus kesalahannya. Kim Woo Bin yang melihat keteguhan dan kebaikan hati Giong seketika luluh dan mau menemaninya sampai membuatnya tertidur di samping Giong. 뭐해요, 여기서. 자꾸 가여운 거엔 피곤해. 나도. 그럼 이번에도 김무비인 건 좋지 않은 것 같아요. Akan tetapi di saat ia terbangun, dirinya sangat dibuat kesal karena Giong malah meninggalkannya, padahal ia sudah baik hati menemaninya. Namun ternyata di saat itu Giong sedang pergi untuk membawakannya selimut.
Hal itu seketika membuat Kim Woo Bin kembali dibuat terbawa perasaan. Di saat itu, Gi-yong tak bisa menahan perasaannya lagi, sehingga ia pun memohon agar dirinya diizinkan agar boleh mencintai Kim Woo Bin sekali lagi. 나 다시 더 좋아할래. 파도 치는 너의 맘을 우리 손 놓치더라도 소란스러운 너의 묘한 노래가 되어줄게. Di malam itu, Gi-yong pulang dalam kondisi mabuk parah. Di dalam kondisi itu, ia merengek meminta agar Kim Woo Bin membuka blokiran nomornya. 아, 풀어줘요. 풀어줘요, 제발. Keesokan paginya, Kak Jun menjelaskan apa yang semalam Gi-yong lakukan saat mabuk. Dan tentu saja Gi-yong pun sangat malu karena telah mengemis agar Kim Woo Bin tidak memblokir nomornya. Belum juga rasa malu yang ia rasakan saat itu hilang, secara mengejutkan Kim Woo Bin memanggilnya. Dan ia mengancam agar Gi-yong tidak melakukan hal memalukan lagi. Karena berkat kejadian semalam, Kim Woo Bin jadi lebih enggan untuk memaafkan Gi-yong. Diancam oleh Kim Woo Bin tak serta-merta membuat Gi-yong takut. Dan ia kini sudah memikirkan strategi matang demi meluluhkan gadis dingin itu. Di studio milik Si Jun, ketiga sahabat ini akhirnya kembali berkumpul. Namun kini suasananya sangat panas karena Si Jun tak mengizinkan Ju-a untuk datang ke sana. Tempat itu terlalu banyak memberikan kenangan manis dahulu sehingga ia tak mau melihat Ju-a ada di tempat itu lagi. Si Jun juga secara tiba-tiba mau mundur dari kerjasamanya dengan Ju-a untuk memfilmkan kisah mereka. Awalnya Gi-yong hanya menjadi kambing congek yang berpura-pura tak mendengar pertengkaran itu. Namun setelah mengetahui jika Kim Woo Bin adalah sutradara yang akan menggarap film mereka, seketika ia pun meminta agar Si Jun tak keras kepala dan melupakan kenangan di masa lalu demi masa depan mereka. Gi-yong juga meminta dukungan dari kedua sahabatnya itu karena kini ia akan kembali mengejar cintanya. Namun naasnya, respon kedua sahabatnya itu masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Strategi untuk mendapatkan Kim Woo Bin kini sudah Gi-yong rencanakan dengan sematang mungkin. Ia bahkan menyuap Jung Hoon agar mau membantunya dalam mempertemukan mereka berdua. Di sebuah akhir pekan, Kim Woo Bin berencana akan menayangkan film layar lebar. Kegiatan itu sudah sejak lama dilakukan oleh mendiang ayahnya dan sudah menjadi rutinitas tahunan. Namun siapa sangka tahun itu adalah tahun yang sangat buruk karena Gi-yong ternyata bagian dari panitia acara itu. 아이, 너무 땡겨. 그쪽이 너무 올라간 거거든요. 잘난 척은. 뭘 재고 보고 있었대. Saat malam tiba, sesuai rencana, Jung Hoon membawa Kim Woo Bin agar menonton bersama Gi-yong. Momen itu mengingatkannya kepada mendiang sang ayah. Saat dulu, ayahnya sangat fokus dalam menonton film. Namun sebelum film selesai, ayahnya selalu meninggalkannya untuk bekerja. Dan hal itu menjadi bagian yang sangat dibenci oleh Kim Woo Bin. Kini sifat mendiang ayahnya itu ia lihat kembali dari Gi-yong yang terlihat manis dan fokus saat menonton. Di momen itu, Kim Woo Bin hampir terbawa perasaan. Namun ia kembali teringat akan apa yang Gi-yong lakukan 5 tahun yang lalu. 안 보여요. 돌아갈까? 나 혼자서 가는. Di saat itu, Kim Woo Bin sangat ingin dipahami. Namun sikap cuek Gi-yong sungguh tak ada batasnya. Bukannya menjelaskan apa yang dahulu terjadi seperti apa yang Kim Woo Bin inginkan, Gi-yong malah langsung to the point jika ia ingin mencintainya lagi. Namun siapa sangka berkat sifat cuek dan polos itu justru membuat Kim Woo Bin mau kembali mempercayai Gi-yong untuk kedua kalinya.
Dan sebagai jawaban, kini Kim Woo Bin sudah membuka blokiran nomornya. Di rumah, sang ibu yang menyadari perasaan Kim Woo Bin lantas menyuruhnya agar tidak menggantung perasaan seseorang. Karena jika orang tersebut terlalu lelah menunggu, bisa dipastikan orang itu akan pergi melupakannya. Semenjak hari itu, Kim Woo Bin kini nampak tak canggung lagi dekat dengan Gi-yong. Ditambah sifat humoris dan perlakuan hangat yang Gi-yong berikan, membuatnya semakin terbawa perasaan. Namun di suatu waktu, Gi-yong menyuruh Kim Woo Bin untuk menunggunya di sebuah kedai takoyaki, karena dirinya akan memberikan sesuatu yang selama ini ia rahasiakan. Namun sayang, saat hendak menemui Kim Woo Bin, dirinya malah mendapati sang kakak yang berjalan tak sadarkan diri hingga hampir tertabrak. Gi-yong lantas membawa sang kakak pulang. Di rumah, Gi-yong sedikit curiga jika kakaknya sengaja melakukan hal itu. Entah tidak merestui hubungannya dengan Kim Woo Bin atau memang ingin mengakhiri hidupnya. Namun yang pasti, pertengkaran itu membuat Kim Woo Bin harus kembali kecewa karena lagi dan lagi Gi-yong tidak menepati janjinya. Di keesokan harinya, sebagai penebusan dosa, Gi-yong mengajak Kim Woo Bin untuk pergi liburan bersama ke suatu tempat. Namun naas, walaupun seperti itu, Kim Woo Bin masih bad mood dan terlihat cuek. Hingga di saat mereka sudah jauh berjalan, tiba-tiba mobil yang mereka tunggangi mogok yang membuat Kim Woo Bin semakin kesal. Namun untungnya, berkat sikap humoris yang Gi-yong miliki, mampu mengembalikan tawa Kim Woo Bin kembali. Dan kali ini, ia pun memperjelas hubungan mereka. 말없이 사라지는 거 한 사람인데도 좋다는 건 그러니까 그냥 좋아해. Feeling lost in the emotion high. As the sun comes for you help me call your mind. Singkat cerita, kini musik yang akan dipakai untuk mengisi film buatan Kim Woo Bin telah Si Jun selesaikan. Hasilnya cukup puas dan Kim Woo Bin sangat mengapresiasi musik ciptaan Si Jun itu. Di balik kesuksesan musik tersebut, ada cerita pilu yang terus menghantui Si Jun, yang mana sampai saat ini dirinya belum bisa menerima Ju-a sepenuhnya. Si Jun hanya ingin dimengerti, namun Ju-a tetap cuek dan nampak tidak peka. Sama seperti saat itu, Si Jun berkali-kali menjelaskan kondisinya sekarang yang sangat menderita karena tak bisa melupakan hubungan mereka dahulu. Namun Ju-a menanggapi obrolan Si Jun itu dengan menganggap jika Si Jun bersikap seperti anak kecil yang terus berputar-putar di masa lalu. Mendengar jawaban yang tak sesuai keinginannya itu, Si Jun pun marah dan pergi. Di saat pergi itu, Si Jun sangat ingin Ju-a mengejarnya. Namun Ju-a tidak mengerti apa yang Si Jun inginkan, sehingga hubungan mereka sangat sulit bisa balikan kembali. Di sisi yang sama, Kak Jun kini sedang curhat kepada Jung Hoon. Dirinya sebenarnya sudah sejak lama mengidap penyakit komplikasi, dan kini penyakitnya sudah sangatlah parah. Kak Jun ingin merahasiakan hal itu dari Gi-yong, namun dirinya kini tak mempunyai waktu banyak lagi untuk tetap hidup. Jung Hoon lantas menyarankan agar mereka melakukan beberapa kegiatan yang bisa memberikan kenangan manis untuk Gi-yong. Dan semenjak hari itu, kedua kakak beradik ini terlihat menikmati kehidupan mereka. Suatu hari, Kak Jun memaksa agar Gi-yong mau pergi berlibur dengannya ke luar negeri. Dirinya bahkan sudah memesan tiket pesawat untuk mereka berdua. Namun siapa sangka, Gi-yong sangat cepat memahami hal itu. Dirinya juga sudah tahu jika kecelakaan 5 tahun yang lalu bukan kecelakaan biasa, melainkan Kak Jun mencoba untuk pundir. Gi-yong juga sadar jika dirinya sudah sejak lama menjadi beban Kak Jun.
Dan oleh karena itu, kini ia bertekad akan terus menemani dan menjaga kakaknya itu. Karena dirinya tak akan bisa hidup tanpa kakak satu-satunya yang ia miliki. Hubungan mereka itu sudah bukan sekedar kakak beradik lagi, melainkan sudah seperti teman hidup. Setiap Giyong merasa ketakutan hingga kesulitan, kakaknya selalu ada. Dan setiap kakaknya capek akan kehidupan, Giyong mampu membuatnya tertawa. Namun satu hal yang sangat Giyong sesali, dirinya tak pernah bisa memberikan apa yang kakaknya inginkan, yaitu berlibur ke luar negeri. Sampai kini kakaknya telah meninggal dunia, meninggalkannya untuk selama-lamanya. Semenjak hari kematian sang kakak, kini Giyong nampak lesu dan pendiam. Namun saat bersama Kim Woo Bin, Giyong selalu berpura-pura kuat dan terlihat sudah merelakan kematian sang kakak. Akan tetapi, hal itu bukanlah yang diinginkan oleh Kim Woo Bin. Woo Bin sebenarnya tahu jika Giyong hanya berpura-pura kuat saja. Dan sebenarnya ia ingin Giyong mencurahkan semua isi hatinya kepada Kim Woo Bin. Dan menjadikan Kim Woo Bin sebagai sebuah rumah baru untuk menenangkan pikiran. Karena menurutnya menceritakan semua isi hati kepada pasangan adalah salah satu dari bagian sebuah hubungan. Di suatu pagi, Kim Woo Bin mendapati Giyong yang tidur di dalam mobil, bukannya masuk ke dalam rumah. Giyong akhirnya berterus terang jika semenjak kematian sang kakak, dirinya belum pernah masuk ke dalam rumah. Karena ia tak sanggup jika harus tinggal seorang diri di rumah yang dibelikan oleh kakaknya itu. Kim Woo Bin juga tahu seperti apa rasanya ditinggalkan mati oleh orang yang dicintai. Dan maka dari itu, Kim Woo Bin menyuruh agar Giyong melepaskannya secara perlahan, bukan memaksakan kehendak dengan berpura-pura sudah melupakan. Semua nasihat Kim Woo Bin di pagi itu didengarkan oleh Giyong. Namun saat hari berganti, Giyong malah kembali tidur di dalam mobil. Kim Woo Bin yang menyadari betapa hancurnya perasaan Giyong sekarang, lantas menemaninya tidur di dalam mobil tersebut. Tak hanya itu saja, mulai hari itu Kim Woo Bin akan tinggal di rumah Giyong agar Giyong memiliki alasan untuk pulang ke rumahnya. Kim Woo Bin sangat optimis jika dengan cara itu ia akan membantu Giyong untuk menyembuhkan isi hatinya. Akan tetapi saat malam berikutnya tiba, Woo Bin kembali mendapati rumah Giyong yang kosong. Hingga di saat ia mulai sedih, secara tiba-tiba Giyong pun muncul dan dengan polosnya meminta agar Kim Woo Bin membayarkan tagihan listriknya yang menunggak. 겸아, Di saat itu, Kim Woo Bin yang kini sudah sangat tulus mencintai Giyong memintanya untuk tetap selalu bersama. Karena mulai hari itu, ia bertekad tidak akan membiarkan Giyong sendirian lagi. Di samping yang berbeda, si Jun, si pria paling rumit, akhirnya mau mengalah. Kini dirinya berterus terang jika sebenarnya ia masih sangat mencintai Jua. Dirinya bahkan sangat merindukan Jua setelah 5 tahun lamanya berpisah. Bahkan senyum manis Jua selalu menghantui si Jun setiap saat. Dan oleh karena itu, ia pun mengajak Jua untuk kembali memulai hubungan dengannya. Hubungan mereka dahulu dimulai saat sejak SMA. Jua menjadi orang pertama yang menyukai si Jun. Dirinya bahkan memilih bersekolah di tempat yang sangat jauh dari rumahnya, hanya demi bisa bersama si Jun. Setiap hari mereka lalui penuh kebahagiaan dan canda tawa, yang membuat si Jun semakin mencintainya. Sampai-sampai ia menabung uang yang cukup banyak demi membelikan Jua sebuah laptop.
karena Si Jun tahu jika Ju-a bercita-cita ingin menjadi seorang penulis naskah film. Namun siapa sangka hari yang didambakan akan bahagia itu malah menjadi petaka. Ju-a tidak datang menepati janjinya dan ia malah menutup hubungan itu dengan berkata jika Ju-a ingin fokus ke karirnya. Padahal jika Ju-a tahu dengan cara sembunyi-sembunyi Si Jun sudah sangat bekerja keras membantu Ju-a untuk meraih cita-citanya. Dan kini Si Jun sudah mau melupakan kenangan buruk itu dan ia ingin memulai hubungannya kembali dengan Ju-a. Scene kembali berpindah. Kita diperlihatkan Gyong yang tak berani tidur bersama Kim Woo Bin. Ia tetap menjaga martabatnya sebagai cowok baik hati, tampan dan tidak merokok demi menjadi spek cewek di negara 26+. Dan hal itu membuat Kim Woo Bin sangat terbawa perasaan akan kedewasaan Gyong. 그럼 침대만. 계속 여기 살까? Namun sayang, di pagi itu pula ibu Kim Woo Bin memergoki mereka yang serumah. Dan tentu saja hal itu akan menjadi penghalang besar untuk Gyong. Di sisi lain, di hari yang sama, Si Jun dan Ju-a nampak pergi berkencan setelah 5 tahun badai menerjang hubungan mereka. Namun kali ini situasinya sangat berbeda. Keduanya nampak canggung. Terlebih lagi, di beberapa momen Si Jun ingin dipahami dan dimengerti, bukannya berterus terang apa yang diinginkannya. Namun meski begitu, keduanya nampak menikmati hari bersejarah itu. Di sisi Kim Woo Bin sendiri, ia sedang dibuat stres karena investor membatalkan kontrak film dengannya. Dan hal itu membuat rencana yang sudah ia susun gagal total. Kim Woo Bin yang masih pemula di bidang itu lantas meminta bimbingan kepada sutradara Ma. Dan untungnya Tuan Ma berhasil menasihati Kim Woo Bin yang sedang stres itu. Sepeninggalnya Kim Woo Bin, Tuan Ma membahas stres Kim Woo Bin dengan Gyong yang diketahui sudah menjadi pacarnya. Namun saat itu, Gyong tidak mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh pasangannya sendiri, yang membuat ia sangat bersedih karena belum bisa menjadi rumah yang nyaman untuk Kim Woo Bin. Dampak gagalnya film yang akan Kim Woo Bin buat juga menghibas hubungan Si Jun dan Ju-a, yang saat itu Si Jun berencana akan berhenti bermusik untuk selamanya. Ju-a lantas melarang hal itu, namun Si Jun tetap bersikeras. Karena selama ini alasan Si Jun bertahan menjadi seorang pemusik karena Ju-a selalu memujinya di saat orang lain tidak menerima karyanya itu. Dan hal itu bagi Si Jun adalah sebuah kebohongan. Ju-a benar-benar kecewa mendengar perkataan itu, ditambah melihat Si Jun yang sangat marah. Dan ia pun hanya bisa menangis tak percaya jika hubungan mereka memang tak bisa bersama lagi. Setelah bertemu, Si Jun kembali bersikeras menyayangkan sikap Ju-a yang selalu pergi saat ada masalah. Di sana, akhirnya Ju-a mengeluarkan unek-uneknya jika selama ini Si Jun yang egois, yang merasa seolah-olah menjadi orang yang paling capek dan paling berkorban. Padahal jika Si Jun tahu, Ju-a juga sudah sangat capek menghadapi sikap kekanak-kanakan yang Si Jun miliki. 나만 아직 네가 버리고 간 그날에 갇혀있으니까 넌 나를 지워버리니까. 왜 다시 나 찾아와서 기대하게 만드냐고. 앞으로가 무슨 소용이야. Waiting in the whatever had was so. Sementara itu, Gyong dan Kim Woo Bin sedang menuju ke sebuah tempat. Di momen itulah pada akhirnya keduanya mau berbagi cerita. Kim Woo Bin mempunyai trauma yang sangat berat yang ditimbulkan oleh ayahnya. Namun kini semenjak bersama Gyong, rasa benci itu berubah. Dan ia sadar jika ayahnya rela pergi jauh meninggalkannya bukan tidak menyayangi Kim Woo Bin, melainkan lebih sayang dari apa yang Kim Woo Bin pikirkan. Karena melihat anak dan istri tidak mempunyai apa-apa sangat lebih menyakitkan bagi seorang ayah.
Giong mampu memahami situasi itu dan ia bahkan bisa mencairkan suasana sehingga Kim Woo Bin semakin terbawa perasaan akan sikap Giong itu. Di keesokan harinya, Giong berusaha mendapatkan kepercayaan dari ibu Kim Woo Bin. Ia bahkan memberikan banyak sekali bunga dan menanam bunga itu supaya sang ibu luluh. Di momen itu, sang ibu menceritakan beberapa karakter Kim Woo Bin yang sangat meresahkan. Dan ia berpesan agar Giong mau sabar menghadapi sikap Kim Woo Bin yang sangat keras kepala itu. Kim Woo Bin yang saat ini sudah mendapatkan suntikan semangat dari Giong akhirnya mau memperjuangkan film yang akan dibuatnya. Ia juga menemui Jua dan Si Jun supaya bersiap-siap menghadapi cobaan yang akan datang karena mereka akan membuat film dengan dana yang sangat minim. Saat pulang, Si Jun mengikutinya dan di momen itu Si Jun meminta agar mereka menyudahi hubungan untuk selamanya. Dan ia juga tak ingin bertemu lagi dengan Jua karena Si Jun tak ingin terus berputar-putar di masa lalu. Karena baginya setiap melihat Jua, kenangan pahit di masa lalu selalu menghantuinya. Jua yang sadar jika takdir tak bisa dipaksakan berusaha menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Walaupun di dalam hati kecilnya ia sangat bersedih karena ia tahu jika hubungan mereka sangat mustahil dan sangat sulit bisa kembali. 지나간 걸 나 혼자 너무 오래 붙잡고 있었나 봐. 우리 이제 진짜 헤어지는 거네, 시준아. 그럼 그땐 우린 정말 안 보는 거야. 친구도 못 해. Di samping yang sama, Giong baru menyadari jika mendiang kakaknya adalah seorang perokok dan peminum. Dirinya sangat kecewa karena sampai sejauh itu Giong tidak mengetahui hal-hal yang disukai oleh kakaknya. Padahal kakaknya sendiri sangat tahu betul apa yang disukai oleh Giong. Giong membayangkan dan mencoba melakukan apa yang kakaknya selalu inginkan. Dan hal itu membuatnya merasa semakin bersalah karena telah kehilangan kakak yang kasih sayangnya tidak akan pernah Giong temukan dari orang lain. 잔소리도 안 할게. 형 하고 싶은 거 다 하게 해줄게. 담배도 뭐 형이 원하면 같이 펴줄게. 내게만 숨긴 Diceritakan 1 tahun telah berlalu. Kini Giong kembali menjadi seorang pengangguran yang selalu ditolak saat mencari kerja. Di sisi lain, film Kim Woo Bin kini sudah rilis dan sangat sukses disukai oleh banyak orang. Namun kesuksesan itu justru ada pada Si Jun yang musiknya lebih menonjol dibandingkan ceritanya. Si Jun yang kini sudah sukses bahkan sangat sibuk melayani media yang berdatangan. Saat itu, Giong mengajaknya untuk merayakan kesuksesan film Kim Woo Bin. Namun karena Si Jun tak ingin bertemu dengan Jua, ia pun menolaknya. Penolakan itu juga sama Giong dapatkan dari Jua yang memilih menghindar agar Si Jun bisa fokus dalam memulai karirnya. Dan ia tak ingin mengganggu Si Jun dengan kenangan buruk di masa lalu yang telah Jua ciptakan. Namun walaupun seperti itu, Si Jun sering sembunyi-sembunyi memerhatikan Jua dari kejauhan. Karena baginya Jua adalah wanita satu-satunya yang hanya akan ia kenang selama hidupnya. Di malam syukuran itu, Tuan Ma juga ikut hadir merayakan
sebagai investor sekaligus guru yang sangat memiliki banyak pengalaman. Karena Gyeong kini sebagai seorang pengangguran, Kim Woo Bin pun memperkerjakannya sebagai seorang kru film agar Gyeong ada pekerjaan. Dan di setiap momen mereka selalu habiskan untuk selalu bercinta. Dan drama Melomopi pun tamat, ditutup ending bahagia untuk semua orang. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.